Saudara, tema kita bulan ini terambil di dalam Roma 15 ayat yang ke-18 yang berbunyi demikian. Sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain, kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku, yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan dengan perkataan dan perbuatan. Saudara, tema kita bulan ini ada hubungannya, ada kelanjutan daripada tema kita bulan kemarin ya saudara. Bulan kemarin itu kan waktunya baik atau tidak baik kita harus menyampaikan firman Tuhan. Nah saudara, sungguh kita bersyukur ya saudara kalau kita ini telah dipanggil Tuhan sebagai orang percaya dan kita juga dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan. Dimanapun kita berada ya saudara, kita bisa melakukan pelayanan. Mungkin saat kita berdagang seperti saya ya saudara, jualan di depan rumah. Kalau jam-jam sudah mulai sepi itu ada juga teman gitu yang mampir ya saudara. Bukan untuk beli gitu saudara, tapi untuk sharing gitu saudara, untuk curhat. Padahal pada saat mereka datang sebenarnya saya juga dalam pergumulan. Tapi di sini saya belajar untuk mendengarkan ya saudara. Dan di sana saya hanya mengutip firman Tuhan yang untuk bisa menguatkan saya dan juga teman saya. Di sini kita juga sudah melakukan pelayanan. Mungkin di kantor, saudara. Di kantor banyak teman yang mungkin mencuri waktu, mencuri pekerjaan dan lain sebagainya, saudara. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita juga bisa menjadi saksi, yaitu apa? Kita tidak ambil bagian di dalam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Di mana lagi mungkin di perkumpulan-perkumpulan, di grup-grup apa aja, saudara ya. Mungkin di sana kita juga bisa menjadi pelayan Tuhan, juga bisa bersaksi untuk menyampaikan kabar baik, untuk menyampaikan kabar sukacita. Sebab penginjilan yaitu memberitakan Injil itu adalah perintah Tuhan. Sekalipun kita tidak suka, kita tidak bisa, kita merasa tidak mampu, kita merasa enggak sanggup, bahkan kita merasa takut pun itu kita tetap harus melakukannya, saudara. Karena ketika kita ini bersedia untuk memberitakan Injil, sebenarnya Kristuslah yang sedang bekerja di dalam kehidupan kita ya saudara. Melalui kita. Apa yang kita sampaikan? Apa yang kita beritakan mengenai Injil, yaitu karya Tuhan sendiri ya saudara. Yaitu maksudnya itu Roh Kudus sendiri yang nanti membimbing kita. Apa yang harus kita lakukan. Seperti saat saya ini ada berdiri di sini saudara, sebenarnya saya sudah 3 hari ini saudara. Hari yang pertama enggak seberapa ya, migren itu. Hari kedua, terus hari ketiga mungkin klise ya saudara, tapi itu yang saya alami. Separuh gini saudara. Terus ditambah perih perut itu. Jadi bangun tidur itu saya biasanya minum amlodipin, saya enggak minum Promax dulu. Terus setelah itu sarapan saya baru minum amlodipin. Sebenarnya saya itu nggak sanggup waktu mau, jadi kayak bertentangan gitu ya, antara fisik saya merasa nggak kuat, tapi saya tidak ada keberanian untuk pressure Sam. Saya memang gimana ya, saya harus melakukan gitu. Tapi secara fisik saya itu sampai nelongso. Aduh, kok tiap hari saya seperti ini. Tapi saya tetap buka
warung, saudara. Tetap buka kedai saya. Karena apa? Kalau saya nggak buka, wayahe bayar ya saudara. Jadi waktu itu saya itu tadi itu nelongso gitu. Cuman saya berupaya itu dan percaya bahwa saya akan bisa gitu. Dan ini pun juga karena kekuatan dari Tuhan, kekuatan Roh Kudus, sehingga saya di sini pun dengan materi atau firman yang saya sampaikan itu juga karena perbuatan Roh Kudus ya saudara, bukan karena kemampuan saya. Oleh karena itu Paulus berkata, saudara, aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus melalui aku. Jadi saudara, Paulus ini menyadari bahwa semuanya itu bukan karena kemampuannya, bukan kemampuan pribadi daripada Paulus, tapi karena apa? Karena karya anugerah Kristus yang menjadikan dia itu alatnya untuk menjangkau orang lain. Di sini untuk menjangkau di luar orang Israel ya saudara. Jadi Paulus ini memfokuskan pada kerelaan hati saudara. Paulus tidak bermegah atas kemampuannya. Paulus tidak bermegah atas apa yang dia lakukan saudara. Tapi Paulus di sini memuliakan Kristus yang bekerja melalui dia. Nah, kita juga masih banyak yang mengetahui saudara ya, mendengar, melihat itu hamba-hamba Tuhan itu yang merasa dia itu menjadi juru selamat. Maksudnya seperti ini, karena ketika hamba Tuhan ini diundang saudara untuk mendoakan, dia sudah mematok nilai yang harus dia terima, rupiah yang harus dia terima. Karena apa? Karena merasa setiap doa-doanya itu diijabah, setiap doa-doanya itu dikabulkan, setiap apa yang dinaikkan itu Tuhan menjawab ya saudara. Dan ada juga hamba-hamba Tuhan itu yang tidak mau melayani yang menurut ukuran dia itu tempatnya kumuh, nggak layak, tapi dia itu maunya itu di tempat, di rumah-rumah yang indah, di gedung-gedung yang megah. Padahal saudara, kita ini adalah alatnya Tuhan. Alat itu tidak bisa bekerja ya saudara, kalau alat itu tidak digerakkan atau tidak digunakan saudara. Alat itu tidak berfungsi. Kita menerima atau melakukan kuasa mujizat, tanda-tanda mujizat itu juga bukan karena kemampuan kita, tapi semua itu karena kuasa Roh Kudus yang menyertai pelayanan kita. Bukan karena kemampuan kita, apalagi kita mampu untuk mengadakan mujizat. Tidak bisa saudara ya. Kalaupun bisa, itu adalah perbuatan iblis ya saudara. Nah, oleh karena itu kita itu patut bersyukur saudara. Kalau sampai pada saat ini, yaitu pada hari ini, kita masih dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Janganlah kita itu menyombongkan diri ya saudara dalam pelayanan. Mungkin kita pernah dalam hati itu mengatakan, nek gak aku sing hubungi, nek gak aku sing disiki, nek gak aku sing nelpon, nek gak aku sing berdoa dan lain sebagainya saudara ya. Itu adalah menyombongkan diri, menonjolkan kemampuan kita atau apa yang kita lakukan. Padahal di dalam Filipi ayat 1 itu dikatakan bahwa kita itu harus melayani itu dengan kasih saudara.
Filipi 1 ayat 16 mungkin. Nah, ini. Filipi 1 mereka ini memberitakan, ayat 16, mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingannya sendiri dan tidak dengan tulus, sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Saudara, di sini kita diajarkan untuk melayani itu dengan kasih ya saudara. Bukan dengan untuk kepentingannya sendiri. Untuk mencari popularitas, untuk mencari keuntungan, untuk mencari tambahan dana atau yang lainnya saudara ya. Bahkan sebenarnya kita itu harus, kita sendiri yang harus semakin kecil dan Tuhan semakin ditinggikan gitu loh. Ayatnya yang ada di dalam Yohanes ya. Yohanes 3. Lukas. Yohanes 3 ayat 30 yang berbunyi demikian. Ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Jadi di dalam setiap pelayanan ini harus kita tanamkan bahwa yang kita tinggikan itu Tuhan. Dan biarlah kita sendiri itu semakin kecil di hadapan Tuhan. Tapi kita biarlah memuliakan dan meninggikan Tuhan ya saudara. Oleh karena itu sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah yang haruslah kita itu mampu menjadi saksi-saksinya Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, kita harus bersaksi ya saudara. Kita harus menyaksikan. Kita harus bersaksi apa ya? Ya, yang kita saksikan itu yaitu apa yang telah dikerjakan Kristus di dalam kita, seperti di dalam tema kita saat ini ya saudara, seperti yang dikatakan atau Paulus bahwa yang kita saksikan itu ya apa yang telah dikerjakan Kristus di dalam hidup kita. Apa selama ini yang sudah dikerjakan Kristus di dalam hidup kita? Pertama-tama tentunya adalah kita telah diampuni dosa kita ya saudara ya, dengan pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita baca di dalam 1 Petrus 2 ayat yang keempat. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup. Bukan sih. 1 Petrus 2:24. Aku tadi bilang. 1 Petrus 2:24. Ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Nah di sini saudara, kita kan sudah menerima pengampunan dosa dengan kuasa darah Yesus di atas kayu salib. Ya itu yang kita saksikan kepada semua orang. Itu yang kita sampaikan kepada semua orang. Apalagi yang bisa kita saksikan yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Yaitu Tuhan sudah memberikan kita kekuatan. Kita baca di dalam Filipi 4 ayat 13.
Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Nah, apa lagi yang bisa kita saksikan? Yaitu yang sudah dikerjakan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Tuhan memberikan kita kekuatan. Ketika kita dalam pergumulan, ketika kita dalam masalah, saudara yang saya hadapi, saudara, saya kadang merasa enggak kuat. Kadang sudah bosan gitu, saudara ya. Tapi firman itulah yang menguatkan saya. Ya di sini kita bisa menyampaikan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita kepada semua orang yang kita jumpai. Apalagi saudara yang bisa kita saksikan kepada semua orang. Ulangan 3 ayat 31 ayat ke-8. Ulangan 31 ayat yang ke-8. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah, itu saudara. Apa yang bisa kita sampaikan? Yaitu tadi, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa bahkan Tuhan itu yang menyertai kita, saudara. Masalah yang saya hadapi, yang sebenarnya masalah itu sama, saudara. Tiap bulan saya alami, dan tiap bulan pasti ada jalan keluar. Apa itu? Dan Tuhan memberikan saya kekuatan. Itu yang bisa kita sampaikan. Seperti saat ini saya menyampaikan, sehingga mungkin bisa menjadi kekuatan juga bagi kita semua ya saudara. Banyak hal yang bisa kita sampaikan kepada semua orang, bisa kita saksikan kepada semua orang. Jadi dalam setiap pelayanan kita, sebenarnya kita harus fokus untuk memuliakan Tuhan ya saudara. Satu yaitu fokus untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi, bukan untuk supaya kita dimuliakan, supaya kita mencari pujian dari manusia ya saudara. Oh, nek gak ono si A sepi rek, oh nek gak ono si A, gak ono si B, kurang rame, enggak ya saudara. Mungkin kalau sebuah event apa gitu, lawak gitu mungkin bisa saudara ya. Karena dia bisa melawak ya saudara, yang lain enggak bisa ya saudara. Bisa menghibur, tapi ini enggak mengenai firman Tuhan ya saudara. Hal-hal rohani, hal yang supranatural ya saudara. Dan yang kedua apa? Karena semua keberhasilan kita di dalam pelayanan itu sebenarnya adalah perbuatan Roh Kudus, bukan kemampuan kita. Seperti saya ini, karena pekerjaan tuh Roh Kudus ya, saya mempunyai keberanian untuk bisa maju di sini, bisa melayani Tuhan. Yang tadinya enggak punya dasar apa-apa, tapi di dalam ketika saya mau melangkah di situ Tuhan memproses. Ketika saya mau di situ Roh Kudus bekerja ya saudara. Jadi kita harus bersaksi ya saudara tentang Kristus yang telah bekerja melalui kita, baik di dalam perkataan kita, perbuatan kita, untuk apa? Untuk mencari jiwa-jiwa saudara, untuk jiwa-jiwa supaya masuk di dalam ketaatan Injil. Amin.